Halo semua, kembali bersama kami dari podcast kelompok 4. Perkenalkan, nama aku Iskia dari MIPA 1. Aku Zenda dari 11 IPS 1. Aku Yogi dari 11 MIPA 1. Halo, aku Felicia dari 11 Bahasa. Di masa pandemi seperti ini, kita perlu memperkuat imun kita dengan olahraga. Salah satu olahraga yang dapat dilakukan di masa pandemi yaitu senam irama. Kalian tahu nggak sih fungsi musik dalam senam irama itu buat apa? Nah, jadi fungsinya adalah untuk menambah semangat dalam melakukan gerakan. Selain itu, ketukan lagunya berguna untuk hitungan dalam senamnya. Dan gerakan senam harus menyesuaikan ritme musik agar gerakan dapat dilakukan secara serasi dan kompak. Wah, kelihatannya asik ya senam irama. Memang asik kok. Selain itu, kita melakukan senam irama harus sesuai dengan prinsip dalam senam irama. Emangnya apa aja prinsip senam irama itu? Prinsip senam irama itu ada 3. Yang pertama ada irama seperti yang aku jelasin tadi. Alasannya ya biar gerakannya bisa teratur dan kompak. Yang kedua ada kelenturan tubuh atau fleksibilitas, yang artinya sebagai pesenam harus memiliki tubuh yang fleksibel agar bisa melakukan semua gerakan dalam senam irama dengan lancar dan lincah. Yang terakhir ada kontinuitas gerakan, yang artinya rangkaian gerak olah tubuh yang disesuaikan dengan irama musik. Wah, untuk melakukan senam irama juga ada prinsipnya ya, keren. Oh ya Ki, kenapa ya akhir-akhir ini perutku terasa sakit banget? Padahal kan aku rajin makan, sampai-sampai aku juga bisa loh makan banyak banget sehari. Aduh, gak gemuk tuh nanti lama-lama. Lah kan aku juga olahraga biar gak gendut. Oh iya, jadi gini Vel, kalau setauku kamu terkena diare, jadi usus besar kamu itu terkena infeksi atau bakteri dari makanan, minuman yang kamu konsumsi. Ah, masa sih? Berarti lain kali aku harus lebih hati-hati lagi ya untuk makan atau minum biar gak diare lagi. Yoi, betul tuh Vel, biar tidak terjadi peradangan di saluran pencernaanmu. Oke Ki, makasih. Ini kan lagi bahas-bahas makanan sama penyakit ya. Aku juga masih penasaran gimana sih kok kalau kita makan tuh masuknya sama keluarnya sudah dengan bentuk yang berbeda. Nah iya, itu kayak misteri. Kok malah misteri sih tiba-tiba? Biar gak pada bingung nih. Jadi gini, saat kita makan, itu kan masuk ke mulut kita, lalu dikunyah oleh gigi-gigi. Bagusnya sih 32 kali, agar nanti lebih ringan saat pencernaan. Setelah dikunyah, makanan nanti masuk tuh ke kerongkongan melalui faring. Setelah makanan masuk, sampai meluncur dengan lancar ke lambung. Nah, di sini terjadinya proses pencernaan makanan, di mana diolah secara kimiawi dan mekanik. Setelah dari lambung, makanan tadi didorong ke usus halus. Di sini sari-sari makanan itu diserap. Lalu setelah dari usus halus, makanan didorong ke dalam usus besar. Di sini fungsinya untuk menyerap air dan mineral sisa-sisa makanan. Setelah dicerna, makanan tadi dikeluarkan melalui anus. Jadi gitu. Kenapa kok saat masuk terus keluarnya jadi beda? Wah, banyak banget ya prosesnya itu. Fauna dan flora masing-masing zona dicerminkan dari nama zona. Zona 1 Australis memiliki banyak burung yang berwarna dan mamalnya bergantung, dan floranya terdiri dari akasia atau golden wattle, eucalyptus, Haemonodoraceae, bunga Eremopia, atau Emubus. Zona peralihan memiliki banyak flora dan fauna endemik atau khas Indonesia seperti anoa dan komodo, sedangkan floranya ada anggrek serat. Zona Asia memiliki flora dan fauna yang terdapat di benua Asia, seperti Rafflesia dan kantung semar. Faunanya terdiri termasuk berukuran besar, seperti badak, gajah, dan harimau.
Ngomong-ngomong tentang flora nih, ternyata tumbuhan bisa menjadi contoh kesetimbangan kimia loh dalam sehari-hari. Yang kita temui itu tentang proses fotosintesis. Jadi, fotosintesis pada tumbuhan hijau, proses pernafasan pada hewan dan manusia juga termasuk dalam reaksi kesetimbangan loh. Loh, kok bisa gitu? Gini-gini, ini gambaran contoh reaksinya, biar mudah. Reaksi yang mengarah ke kanan merupakan reaksi fotosintesis, di mana saat kesetimbangan bergeser ke kanan reaksi, maka jumlah oksigen akan bertambah. Nah, oksigen ini yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk mereka bernafas. Lalu kesetimbangan ini bergeser ke kiri, maka proses respirasi akan berlangsung begitu cepat, mengeluarkan gas CO2. Agar gas ini selanjutnya dipakai lagi oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi gitu sih kurang lebihnya. Rumit ya untuk mengetahuinya. Sama aku dulu juga gitu, bingung. Tapi kalau kita mau belajar pasti bisa kok. Oh iya, ini kan aku ada tugas. Nah, tugasnya itu disuruh jelasin tentang toleransi. Toleransi itu apa sih? Tolong bantu jelasin ya, teman-teman. Oke, aku jelasin ya, tapi pakai bahasa Inggris. Tolerance is the most important part of our life. Tolerance is one of the cultural values that we must preserve in Indonesia. The culture of mutual respect between tribes, races, customs, and religions is a form of tolerance. There are various ways to prove and support tolerance in everyday life. Wih, keren cara jelasinnya pakai bahasa Inggris. Terus caranya biar semua orang tahu kalau toleransi itu penting gimana? Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pentingnya toleransi antar budaya. Contohnya adalah dengan membuat flyer atau video singkat tentang pentingnya toleransi di kehidupan kita, kemudian diupload di Instagram, Facebook, YouTube, dan media sosial lain, sehingga orang semakin tergerak untuk menanamkan toleransi di kehidupannya sehari-hari. Wah, keren idenya. Benar banget kata Hizkia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus melestarikan budaya toleransi. Toleransi harus diterapkan di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dengan toleransi, kerukunan dan keharmonisan akan terjamin. Setiap orang yang memiliki sikap toleran akan lebih menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Biar kalian makin paham, aku kasih tahu ya satu contoh kecil tentang perwujudan toleransi. Aku ceritain ya, tapi pakai bahasa Jerman. Tenang aja, aku kasih tahu kok artinya nanti. Ich will nach Buchenlung fahren, dort möchte Basic Book kaufen. Dan ich fahre zu meiner Großmutter. Ich halte meine Großmutter. Dan ich trinken Tee. Ich übernachte in meiner Großmutter. Intinya, aku tuh bilang kalau aku pergi ke toko buku buat beli buku fisika. Habis itu, aku pergi ke rumah nenek buat bantu-bantu di sana. Nah, sebelum aku sampai di rumah nenek, aku beli teh dulu. Habis itu, aku nginep di rumah nenek. Kenapa aku bisa bilang kalau ini salah satu wujud dari toleransi? Itu karena yang jualan teh keliling itu kakek-kakek. Dia jualannya di lampu merah gitu. Terus aku beli deh, kasihan juga soalnya. Nah, itu kan salah satu wujud dari toleransi. Kita tetap harus menghargai orang-orang di sekitar kita. Kalian tahu nggak kalau misi gereja saat ini mengajak kita untuk melestarikan budaya dan toleransi loh. Kita juga bisa membantu gereja dalam melayani Tuhan melalui misdinar, paduan suara, dan membantu liturgi. Benar juga. Oh iya, Vel, kamu perginya naik mobil ya? Iya, tadi aku pesen ojol. Lumayan sih ongkirnya. Emang kenapa ya? Enggak kok, cuma tanya. Kalau kalian tahu, ternyata tuh mobil salah satu dari contoh fluidostatis. Wah, apa tuh fluidostatis?
Jadi gini, singkat penjelasannya, Fluida statis itu bisa juga disebut dengan hidrostatika. Nah, itu berada dalam fase tidak bergerak atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perubahan kecepatan atau partikel fluida tersebut. Lalu hubungannya dengan mobil apa? Oh iya, jadi hubungannya tuh gini. Dalam sebuah mobil itu menggunakan konsep hukum Pascal yang digunakan untuk sistem pengereman. Gitu sih. Oh, ternyata banyak ya materi-materi kita yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kelupaan untuk materi sejarah. Materi ini cukup penting loh buat nilai. Jadi, pada masa peperangan, dampak yang ditimbulkan dari peperangan antar negara atau global itu sangat banyak dan merusak lingkungan seperti pepohonan hancur diakibatkan tembakan yang meleset, ledakan ranjau yang mengakibatkan tanah maupun terumbu karang hancur, bangkai pesawat yang hancur mengakibatkan polusi udara dan bahayanya kehidupan yang ada di bawah peperangan tersebut. Nah, jadi seperti itu dan masih banyak lagi untuk dampak dari peperangan tersebut. Nah, dengan bahan peledak, bom, dan senjata perang lainnya, kalau jatuh di udara akan merusak lapisan ozon dan membuat bumi panas, dan apabila jatuh di laut membuat rusaknya ekosistem laut. Oke semua, sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Sekian persembahan dari kelompok 4. Terima kasih.